Kembali di Kompas Petang, saudara, sejumlah mahasiswa ditangkap polisi saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di kota Solo, Jawa Tengah. Mahasiswa itu diduga membentangkan poster saat Jokowi hendak memasuki kawasan Universitas 11 Maret. Badan Eksekutif Mahasiswa UNS menyebut ada sekitar 10 mahasiswa kampus itu yang ditangkap. BEM UNS mengaku hanya ingin menyampaikan aspirasi lewat poster dan tidak tahu jika ada kesalahan. Mahasiswa mengklaim poster-poster yang dibentangkan isinya sopan. Di tempat lain, pembagian bingkisan berisi bahan pokok dari Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah memicu kerumunan. Warga yang menunggu di depan pasar Klecol langsung menyerbu mobil pembawa bingkisan bahan pokok dari Presiden pada Senin siang. Padahal bingkisan sedianya akan dibagikan kepada pedagang pasar. Pembagian akhirnya dihentikan karena kerumunan warga semakin besar dan tidak terkendali. Para pedagang mengaku sudah diberitahu sebelumnya bahwa Presiden akan membagikan bingkisan bahan pokok. Pembagian sembako 250 dari presiden lewat dan Ramil. Itu cuma untuk pedagang atau juga untuk warga? Ya kalau ada untuk pedagang ya ternyata ya namanya masa gitu Pak. Tadi berarti banyak juga yang dari luar. Ya sebagian mas pedagang juga banyak ya. Di Solo, Jawa Tengah, kita sapa jurnalis Kompas TV Widi Nugroho. Widi, jadi seperti apa kejadian lengkapnya tadi mahasiswa UNS yang membentangkan spanduk dan ditangkap? Tadi pada saat iring-iringan rombongan Presiden Joko Widodo menuju ke UNS, ada sejumlah mahasiswa dari BEM UNS yang melakukan aksi bentang poster di halte bus depan kampus. Dan beberapa poster yang sudah disiapkan dari rilis yang kami terima dari mahasiswa berisi cukup sopan, yaitu tentang masalah pupuk, keamanan, dan juga lingkungan. Dan juga ada keresahan mahasiswa yang mengaku sudah tidak tahu lagi kemana harus mengadukan masalah-masalah yang terjadi di rakyat Indonesia ini. Dan dari Presiden BEM UNS sendiri juga mempertanyakan atas penangkapan ini karena menurut mereka apa yang mereka lakukan tidak melanggar aturan apapun dan dilakukan dengan sopan dan tidak menimbulkan kerumunan. Tapi ternyata hal ini tidak sepaham dengan apa yang dipikirkan oleh aparat yang pada akhirnya tadi melakukan aksi mengamankan mahasiswa agar tidak menggelar aksi bentang poster di depan kampus. Namun hingga saat ini Friska, kami juga belum memperoleh statement resmi dari kepolisian ataupun dari aparat keamanan yang melakukan tindakan pengamanan mahasiswa yang melakukan aksi pada siang hari tadi. Izin mengonfirmasi, jadi sekarang posisi mereka di mana mahasiswa yang membentangkan poster tadi? Ya Friska, kami memang belum mendapatkan keterangan dari kepolisian, namun yang jelas mereka tadi sudah dibawa ke Mapolresta. Tapi apakah saat ini masih ada di Mapolresta atau sudah dipulangkan, kami juga belum mendapatkan konfirmasi resmi dari kepolisian. Oke. Tadi kan dikatakan bahwa mereka protes terkait dengan sejumlah isu. Isi posternya apakah ada informasi seperti apa sampai akhirnya polisi harus meminta keterangan mereka bahwa bahkan dibawa ke kantor polisi? Ya, isi posternya yang kami terima tadi dari sejumlah foto-foto, diantaranya bertuliskan terima kasih kami sudah mendapatkan pupuk, kemudian terima kasih kami sudah dijamin keamanannya, dan ada juga yang mempertanyakan, bertuliskan Pak kemana kami harus mengadu. Seperti itu Friska. Jadi menurut versi mahasiswa, isi poster tersebut sopan dan tidak ada hujatan ataupun makian, yang mana itu masih sesuai koridor dan batasan yang dikatakan oleh Presiden beberapa waktu lalu ketika menanggapi banyaknya kritik ataupun protes dari masyarakat. Kalau menurut informasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa, apa yang latar belakangi mereka akhirnya menggelar atau membentangkan poster ini di tengah kunjungan kerja Presiden? Ya, dari versi BEM sendiri sebenarnya sudah mengajukan permohonan untuk bisa menggelar pertemuan dengan Presiden yang kebetulan tengah menghadiri acara forum rektor di Universitas 11 Maret. Ya. Tapi permohonan tersebut tidak diluluskan oleh baik dari pihak keamanan maupun dari pihak kampus, sehingga mereka memilih
jalur jalanan untuk menyalurkan aspirasi ataupun apa yang ingin disampaikan kepada Presiden. Oh, dan untuk kegiatan membentangkan poster sebagai salah satu bentuk unjuk rasa ini apakah sudah diberitahukan ke pihak kepolisian, Widi? Ya, jika melihat dari aksi dan juga tindakan aparat, tentu aksi ini belum mendapatkan izin ataupun tidak berizin. Tapi memang mahasiswa beralasan aksi ini tidak perlu izin, hanya cukup pemberitahuan. Dan mereka sendiri juga mengaku belum melakukan pemberitahuan karena dari awal sebenarnya mereka ingin bertemu dalam forum akademis dengan Presiden untuk berbicara langsung terkait dengan permasalahan ataupun keluhan-keluhan yang ingin disampaikan. Oke. Karena unjuk rasa tidak butuh izin, tapi pemberitahuannya pun belum diberitahukan begitu ya kepada pihak kepolisian. Nah, kalau dari pihak kampus adakah tanggapan karena 10 mahasiswanya saat ini dibawa ke kantor polisi? Ya Friska, dari pihak UNS sendiri juga belum ada tanggapan resmi terkait permasalahan ini karena memang tadi dari pihak UNS beralasan masih mengurus acara kunjungan Presiden. Jadi kami memang belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak rektorat maupun dari tempat mahasiswa tersebut menuntut ilmu. Friska. Yang akan dilakukan oleh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa seperti apa? Karena ada perwakilan mahasiswanya saat ini masih dimintai keterangan dan belum ada keterangan resmi pula dari pihak kepolisian, Widi. Ya, jika dari statement dari BEM UNS tadi mereka masih akan melakukan pendekatan kepada kepolisian apabila rekan mereka masih belum dibebaskan, maka mereka akan mendatangi dan juga meminta agar rekan-rekan dibebaskan karena memang dalam pemahaman mereka tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para mahasiswa. Baik itu hukum dari pidana ataupun dari pandemi COVID-19 ini. Oke. Namun untuk tindakan selanjutnya masih akan menunggu lagi terkait dengan status dari mahasiswa yang diamankan tersebut. Oke, termasuk ya bagaimana keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait hal ini. Terima kasih Widi Nugroho langsung dari Solo, Jawa Tengah.